Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah berhasil menghancurkan Cell, teman-teman di istana kami juga nggak bisa merasakan aura ki Cell lagi. Mereka sangat kagum pada Krillin, akhirnya dia bisa juga mengalahkan Cell seorang diri. Di tempat lain, terjadi gempa bumi besar di kota Satan yang mengagetkan Satan dan Fidel di sana. Mereka menyangka telah terjadi sebuah ledakan besar di suatu tempat yang membuat tanah di kota mereka ikut bergetar. Tiba-tiba, Cell yang ternyata masih hidup muncul di kota tersebut dengan kondisi tubuhnya yang sangat memprihatinkan, di mana tubuhnya telah hancur dan hanya menyisakan setengahnya saja. Satan dan Fidel masih penasaran siapa makhluk tersebut. Tapi setelah Cell mengembalikan kondisi tubuhnya lagi, barulah Satan dan Fidel sadar kalau itu adalah Cell yang dulu pernah memporak-porandakan bumi. Cell merasa kesal di detik-detik sebelum Kamehameha Krillin menghantamnya. Dia nggak bisa menggunakan teleportasinya tepat waktu. Pertarungan dengan Sindul telah memaksanya melakukan 2 kali regenerasi pada tubuhnya. Satan minta Fidel buat segera lari, sementara dia akan melawannya. Tapi Cell ingat kalau Satan adalah manusia terlemah yang pernah dia hadapi. Satan datang sebagai pelawak ketika Cell Games dulu. Jadi alasan Cell datang ke sini karena dia mengenali aura ke Satan, makanya Cell berteleportasi ke kota ini. Kemudian untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, Cell menawarkan kematian cepat dan tanpa rasa sakit pada mereka. Cell kembali menggunakan kekuatan besar yang seketika menghancurkan kota itu dan membuat Satan serta Fidel langsung tewas seketika. Ledakan yang besar itu sampai menyinari bumi dan membuat Krillin langsung menyadari kalau itu berasal dari Cell. Dia masih nggak menyangka bagaimana Cell masih bisa hidup padahal dia sudah terkena serangan yang sangat fatal. Dan lebih parahnya lagi, tenaga dan kekuatan Cell masih sama seperti sebelumnya. Dia nggak kehilangan sedikit pun staminanya. Cell menegaskan permainan mereka sudah berakhir dan sekarang adalah waktunya untuk membunuh Krillin. Lalu, Cell segera pergi ke tempat Krillin dengan kecepatan tinggi. Dia nggak bakal biarkan Krillin sampai berbuat seenaknya lagi kepadanya. Sedangkan Krillin, dia telah bersiap-siap menunggu kedatangan Cell dan memang telah menduga kalau menghadapi Cell tidak akan semudah itu. Untuk Cell sendiri, dia bergerak sangat cepat dengan penuh percaya dirinya. Sementara, Dende memberitahu yang lain bahwa pertarungan mereka masih belum berakhir. Dengar itu, Bulma dan yang lain sontak nggak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka telah berharap Cell mati dalam serangan mematikan yang Sindul lancarkan, namun nyatanya itu nggak berhasil. Puar mantau pada komputer dan melihat Krillin kini lagi dihajar babak belur oleh Cell. Master Roshi berharap agar Krillin bisa menunggu sebentar lagi. Dende mengatakan Cell sudah nggak mau bermain-main dan kini terus menghajar Krillin tanpa memberinya istirahat. Jika terus berlanjut, Dende yakin Krillin akan mati. Jadi, dia harus pergi ke sana buat menyembuhkannya. Bulma sendiri nggak yakin Dende akan berhasil. Karena Cell nggak akan biarkan siapapun mengganggu pertarungannya. Untuk Cici sendiri menyarankan mereka menggunakan bola naga demi menghidupkan Goku dan Gohan kembali. Pertarungan ini sangatlah berbahaya, maka mereka nggak boleh bermain-main dan cuma menunggu keajaiban datang. Cell telah jelas pada tujuannya menghancurkan bumi dan menghidupkan G-Factor adalah satu-satunya cara terakhir. Master Roshi segera minta Cici untuk diam. Dia tegaskan mereka terlalu banyak menggunakan bola naga. Dan sekarang adalah saatnya bagi Krillin untuk menjadi orang yang melindungi kedamaian bumi. Tidak ada lagi teman mereka yang berhak melindungi bumi selain orang-orang yang masih hidup di bumi itu sendiri. Mendengar itu akhirnya membuat mereka semua tersadar. Tiba-tiba Goten muncul di hadapan mereka. Dia telah selesai melakukan latihannya dan menegaskan mereka memang tidak membutuhkan bola naga itu. Goten berkata, dengan dia di sini, maka dialah yang bakal menyelesaikan semuanya. Dia akan menghabisi Cell dan kembali melindungi kedamaian bumi. Melihat Goten di sana, semuanya nampak kaget. Harapan mereka kini belum sirna. Cici yang kangen pada Goten segera memeluknya dan segera meluapkan kesedihannya pada anaknya. Cici penasaran kenapa Goten mengganti model rambutnya. Goten bilang, Master Roshi selalu mengingatkan dia dengan mendiang Goku ayahnya. Jadi, supaya nggak disama-samain terus, Goten memilih gaya rambut yang baru dong. Mendengar Goten menyebut nama ayahnya tanpa sopan, Cici tahu kalau Goten sepertinya benci pada ayahnya yang nggak bisa berbuat apa-apa untuk bumi. Cici yakin sifat seperti itu Goten warisi dari sifat Cici. Tapi, Cici juga menjelaskan sama seperti Goku, kehadiran Goten sudah cukup untuk mengisi hati mereka dengan harapan baru. Itulah kenapa Dragon Ball ini disebut sebagai Dragon Ball New Hope ya.
Lalu Goten bertanya pada mereka kenapa dia cuma merasakan aura Ki Cell tapi tidak merasakan aura Ki Krillin. Dengan tenang, Bulma menceritakan bahwa Krillin telah menjadi seorang android yang seketika membuat Goten cukup terkejut. Goten akhirnya paham itulah kenapa Krillin bisa menjadi sekuat itu. Goten juga memuji Bulma yang telah berhasil menjadikan Krillin sebagai android yang sangat kuat. Kemudian, Dende segera memotong pembicaraan mereka karena Krillin sekarang sedang disiksa oleh Cell. Goten yang mengerti segera berpamitan pada mereka dan minta semuanya buat menunggu. Cici minta Goten berjanji bahwa dia akan kembali dengan selamat. Goten berjanji dia akan membawa kedamaian kembali untuk bumi. Setelah itu, Goten pergi meninggalkan istana kami dan gas menuju ke tempat pertarungan. Bulma cukup senang karena Goten telah tumbuh menjadi anak yang baik. Meski begitu, Cici merasa kesal karena Goten menghabiskan waktu 2 tahun di dalam ruangan hiperbolik yang seharusnya Goten melewati semua itu di dunia nyata. Ketika melewati menara Korin, Goten diminta untuk berhenti dulu. Goten gak mengerti kenapa Korin mintanya menunggu padahal dia sekarang lagi buru-buru. Ternyata, Korin memberikan satu kacang senju terakhir yang disembunyikan oleh Yajirobe dan akan lebih bermanfaat kalau Goten yang menggunakannya. Kemudian, Goten segera menangkap kacang itu dan kembali pergi. Korin berharap supaya Goten bisa mengalahkan Cell dan menciptakan kedamaian seperti sedia kala. Sedangkan Goten, dia berharap masih sempat menyelamatkan Krillin dan menambah kecepatannya. Untuk Krillin sendiri, dia berusaha keras menghadapi serangan Cell dengan tubuh yang penuh dengan luka. Namun, dia tetap gagal melakukannya hingga Cell menghempaskannya menggunakan tendangan madun. Nampak Krillin sampai terkapar dan sepertinya sudah nggak sanggup lagi untuk bangkit. Cell segera muncul di hadapannya, dia akan menyiksa Krillin seperti sebelumnya. Cell menegaskan dia baru saja memulai pertarungan serius ini dan jangan mati dulu sebelum Cell puas. Lalu, Cell menggunakan banyak pukulan, dia memukuli wajah Krillin yang sudah nggak berdaya lagi. Kemudian, Cell juga mencengkram wajahnya, setelah itu dia menghempaskannya menghantam tanah dengan sangat ganas. Krillin sudah nggak bisa melakukan apapun pada Cell. Cell memberitahu, seperti inilah perbedaan Android dengan ciptaan sempurna sepertinya. Yang bagaimanapun, Android nggak bakal bisa mengalahkannya. Cell juga meremehkan rencana menyedihkan Krillin yang gagal total, di mana seberapa keras pun Krillin berusaha, pada akhirnya dia tetap gagal. Namun, di situ Krillin malah tertawa kecil meremehkan, dia menegaskan bahwa semua rencananya telah berhasil. Krillin segera menarik tangan Cell supaya nggak bisa kabur. Ketika Cell menoleh, dia kaget melihat kedatangan Goten yang tidak disangka-sangka. Goten datang dengan tendangannya yang seketika menghantam wajah Cell dengan sangat kencang. Melihat Goten datang, Krillin sudah menduga hal ini karena dia memang merasakan aura Ki Goten. Sementara Cell dia buat sibuk supaya nggak merasakan kehadirannya. Nampak Cell langsung terjatuh nggak berdaya, yang kemudian Goten segera mendarat di depan Krillin sambil menyapanya. Krillin mengungkapkan kesenangannya dengan kedatangan Goten. Dia sebenarnya gak merasakan Ki Goten sampai pada ketika Goten telah mendekat. Dengan tenang, Goten memberitahu bahwa pahlawan memang harus datang belakangan om. Dan dia bangga Krillin masih bisa bertahan. Melihat keadaan Krillin yang sudah seperti ayam geprek, Goten berkata dia mungkin datang di waktu yang tepat. Wah, kalau ini sih bukan tepat lagi ya. Krillin berkata ada beberapa tulang di tubuhnya yang patah. Tapi, dia masih memiliki daya juang tinggi yang gak mau menyerah sampai akhir hayatnya. Kemudian, Goten memberikan kacang senju miliknya yang telah diberikan oleh Korin. Tapi, Goten gak tahu ini berhasil atau tidak karena sekarang Krillin telah menjadi seorang android. Dan saat Krillin memakannya, ternyata itu berhasil. Krillin menjelaskan dia nggak sepenuhnya robot, jadi masih ada bagian manusia di tubuhnya. Lalu, Goten penasaran dengan kekuatan Cell karena bahkan dengan kekuatan baru Krillin, Cell masih jauh lebih kuat dibanding si Endul. Krillin mengakui tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Krillin sudah menempatkan Cell dalam bahaya pada level kekuatannya saat ini. Untuk sesaat, Krillin berpikir dia bisa mengalahkan Cell. Tapi ternyata Cell memiliki regenerasi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Sedangkan Cell sendiri masih belum tahu siapa Goten. Melihat kecepatan dan kekuatan saat menyerangnya, Cell yakin Goten bukanlah manusia biasa. Bahkan, Cell nggak memiliki data apapun tentang Goten, tapi dia merasa aura Ki Goten seperti tersambung dengan para Saiyan. Terutama dari pakaian yang Goten kenakan, dia yakin Goten adalah bagian dari para G-Factor yang pernah dia bunuh.
Cell akhirnya tahu alasan Krillin mengulur waktunya ternyata demi menunggu kedatangan Goten. Namun, Cell menegaskan kalau dia nggak bakal takut dengan Goten dan anggapnya sama lemah dengan para G-Factor. Cell tegaskan Krillin melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Goku saat menaruh harapan pada seorang anak kecil yaitu Gohan. Apakah kematian tragis para G-Factor tidak mengajarkan apapun pada Krillin? Krillin minta Goten untuk tidak mendengarkannya. Dengan mereka bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan Cell. Namun, Goten meminta hal yang gak terduga, yaitu dia ingin menghadapi Cell seorang diri. Dengar itu, Krillin sungguh penasaran kenapa Goten ingin melakukannya sendiri. Krillin menegaskan ini bukanlah waktunya untuk bersombong diri. Tidak peduli seberapa kuatnya Goten sekarang, Sindul khawatir Cell akan tetap lebih unggul daripada Goten. Jadi, Krillin minta Goten berpikir banyak nyawa yang berharap pada mereka dan satu-satunya jalan adalah dengan melakukan kerjasama. Krillin berpikir Goten sama saja seperti Goku yang ingin menyelesaikan semuanya sendiri tapi nggak tahu bahaya apa yang ada di depan mereka sekarang ini. Goten membalas, dia tahu Krillin pasti akan menolak rencananya. Namun, Goten menegaskan ini nggak ada hubungannya dengan kesombongannya. Goten gak tahu gimana menjelaskannya, tapi dia katakan ada kekuatan pendorong di dalam dirinya yang mendorongnya untuk melawan Cell sendiri. Goten mengingatkan Krillin telah melatihnya selama bertahun-tahun dan sekarang Goten di sini untuk memenuhi harapan semuanya. Goten juga nggak suka disamakan dengan Goku karena dia nggak sebodoh Goku yang memberikan kacang senju terakhir kepada Cell. Krillin akhirnya setuju dan akan melihat apa yang bakal Goten lakukan. Goten berjanji Cell akan membayar semua rasa sakit yang dia lakukan pada Krillin. Krillin merasakan dia belum pernah melihat Goten menjadi begitu tenang seperti ini. Sepertinya Goten telah menjadi pribadi yang berbeda sejak dia menghajarnya di ruangan hiperbolik. Setelah mendengar omongan mereka, Cell cukup tertawa saat tahu kalau Goten ternyata murid Krillin. Cell percaya kalau Krillin telah mengajarkan Goten caranya melakukan serangan seperti yang Goten lakukan padanya tadi. Tapi Cell juga penasaran apa yang membuat Goten berpikir bisa bertahan melawannya. Apakah Goten akan melakukan serangan licik seperti yang dilakukan Krillin padanya? Jadi, Cell minta Goten untuk tidak terlalu percaya diri karena yang dia lawan adalah makhluk terkuat di semesta yang memiliki tubuh sempurna. Tapi, Goten menegaskan dia adalah harapan baru. Dengan Cell kembali ke bumi adalah kesalahan besar dan Goten pastikan kalau Cell nggak bakal bisa kabur. Goten akan menghajar Cell dan mengakhiri semua teror yang telah Cell perbuat. Mendengar itu, Cell nampak sangat nggak terima, beraninya Goten malah meremehkannya sampai seperti ini. Cell segera meledakkan aura Ki-nya, dia menunjukkan kekuatan besar supaya Goten merasa takut. Cell akan merobek bagian tubuh Goten supaya Goten gak berani lagi menantang perkataannya. Namun, Goten malah tersenyum sinis dan terus meremehkan kekuatan Cell yang biasa saja. Lalu, Goten mengajak Cell untuk bertarung serius. Dia segera ngeden sekuat tenaga, meledakkan aura Ki-nya hingga meluas di tempat itu. Melihat besarnya kekuatan Goten, Krillin saja sampai panik melihatnya. Di situ, Goten menunjukkan perubahan Super Saiyan yang melampaui ketika pertarungannya melawan Krillin di ruangan hiperbolik. Melihat itu, Cell menyadari kalau Goten pasti adalah anak Goku yang lainnya. Krillin merasakan kekuatan Goten yang sekarang telah melampaui aura Ki Cell yang artinya Goten jauh lebih kuat. Goten langsung bersikap congak dan berkata bahwa Cell pasti panik melihat kekuatannya. Cell akhirnya mengerti kalau yang Goten katakan bukanlah gertakan, tapi dia memanglah kuat. Jika terus begini, apalagi kalau Krillin ikut campur, maka akan menjadi masalah besar untuknya. Cell mengatakan keterkejutannya, dia nggak sangka setelah Gohan, Goku ternyata memiliki anak yang lain. Bahkan setelah mati, Goku masih membuatnya kesal. Meski demikian, Cell merasa ini adalah hadiah nggak terduga dari takdir. Dengan senang hati, Cell akan membasmi garis keturunan terakhir keluarga Goku. Cell tahu Goten tumbuh tanpa ayah dan juga kakaknya. Tapi, dia akan segera mempertemukan Goten dengan mereka dan akan menciptakan teror paling menakutkan untuk Goten. Kemudian, Cell segera ngeden super keras, dia nampaknya kembali meningkatkan kekuatannya. Melihat itu, Goten serta Krillin sangat begitu terkejut. Ledakan aura Ki-nya sampai menyebar dan meluas di tempat mereka. Hingga kemudian, Cell bangkit dengan perubahan baru yaitu Super Saiyan 2. Cell merasa percaya diri bahwa kekuatan yang dia miliki gak mungkin ditandingi oleh mereka. Goten saja sampai nggak menyangka Cell memiliki kekuatan sebesar ini. Krillin juga nampak begitu kesal. Cell akhirnya menggunakan semua kekuatannya seperti saat membunuh semua G-Factor.
Cell kembali menakut-nakuti Goten dan menegaskan Super Saiyan yang Goten miliki gak bakal bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan penuhnya ini. Cell sudah memperingatkan mereka kalau dia adalah makhluk sempurna yang terkuat di alam semesta. Dia tegaskan mereka harusnya bangga selama 13 tahun ini dia baru menggunakan kekuatan penuhnya lagi. Krillin menawarkan kerjasama lagi pada Goten, mereka harus melawannya bersama-sama. Namun, Goten tetap menolaknya, yang semakin buat Krillin bingung kenapa Goten begitu sangat keras kepala. Goten berkata dia nggak pernah mengira kalau Cell bakal memiliki kekuatan sebesar ini, dan pertarungan mereka akan menjadi rumit. Jadi, Goten minta Krillin untuk segera mundur. Sementara, Cell menyebut Goten sebagai orang yang ceroboh dan kehilangan akal sehatnya seperti Gohan, kakaknya yang terlalu percaya diri. Di situ, Goten balik menegaskan dia akan membuat Cell membayar semua hal buruk yang pernah dia lakukan. Goten percaya dia adalah anak yang mendapat anugerah dan akan menghancurkan Cell dengan kekuatan penuhnya. Wah, apakah Goten punya kekuatan lain? Kemudian, Goten segera ngeden lagi sangat keras, dia meledakkan aura ki-nya lebih besar lagi. Hingga kemudian, besarnya kekuatan yang Goten keluarkan, sontak membuat Cell melongo nggak percaya. Krillin juga makin dibuat kaget saja. Dari tadi dia terus dikejutkan dengan kekuatan mereka yang semakin besar. Dan nampaklah Goten membangkitkan perubahan baru, yaitu Super Saiyan 2 yang setara dengan Gohan. Bahkan dalam cerita canon saja, Goten belum mencapai SSJ 2 dalam usia segini bukan? Goten sontak meremehkan Cell kembali, dia katakan kesempurnaan yang Cell banggakan, nampaknya kini telah dia ambil alih. Dan juga Goten berharap Cell bertarung dengan optimal, supaya dia nggak mati dengan cara yang menyedihkan. Wah, Goten benar-benar mewarisi kecongakan Vegeta ya. Cell masih nggak sangka, dia pikir cuma Gohan saja yang bisa menggunakan perubahan SSJ 2. Cell tentu nggak terima dia ditantang seperti ini, apalagi dia pernah dipermalukan hal yang sama oleh Gohan. Krillin sendiri juga terpukau dengan Goten yang menyamai perubahan SSJ 2 Gohan. Namun, Cell kembali menunjukkan senyuman pasta giginya, dia kagum karena Goten memiliki kekuatan yang melampauinya. Tapi, Cell tahu kalau Goten kurang pengalaman dalam pertarungan. Dia mengingatkan tentang Son Gohan yang sekuat, tapi malah berakhir mengenaskan. Meski begitu, Goten menegaskan dia nggak bakal ceroboh seperti Gohan. Kemudian, Goten segera mendekati Cell hingga mereka saling bertatapan satu sama lain. Setelah basa-basi busuk, Goten segera melancarkan tonjokan keras yang masih bisa ditahan oleh Cell. Meski begitu, Cell menunjukkan kekesalannya. Goten lanjut melancarkan pukulan lagi dan kembali ditahan oleh Cell. Lalu, Cell mencengkeram tangan Goten, membuat Goten sampai kaget. Setelah itu, Cell balik melancarkan tonjokan Saitama yang ditahan keras oleh Goten. Nampak, Goten menunjukkan kesakitan pada tangannya. Goten segera mundur ke belakang dan balik melancarkan tendangan madun, yang sontak saja mengenai perut Cell sangat ganas. Lalu, Goten lanjut melancarkan tendangan lagi, menghempaskan Cell melayang jauh sampai melambung ke udara. Goten segera mencegat Cell di udara dan bersiap melancarkan bauge mentah. Namun, Cell malah menghilang dan muncul di belakang Goten. Cell menghajar Goten pakai sikut yang dilanjut dengan serangan dengkul saktinya. Di saat Goten ingin balik memukul, Cell menghilang lagi. Dan waktu Cell akan menyerang, Goten juga segera menghilang. Dan saat yang tepat, Goten muncul dan berhasil menghajar Cell sangat keras. Sontak saja membuat tubuh Cell sampai terjun menghantam tanah. Masih nggak puas dengan itu, Goten lanjut lagi menembakkan serangan laser cendol bertubi-tubi. Dahsyatnya serangan Goten membuat Krillin menjadi panik dan minta Goten untuk berhenti. Karena Goten bisa menghancurkan bumi dengan daya serang seperti itu. Goten yang masa bodoh segera menembakkan laser pamungkas terakhirnya yang mengakibatkan kehancuran besar dan dahsyat di tempat Cell berada. Nampak kehancuran tanah yang sangat besar yang semakin buat Krillin kesal kenapa Goten gak mendengarkannya. Bumi hampir saja hancur. Goten menjawab dia telah terbawa suasana dan gak sadar kekuatannya bisa menghancurkan bumi dengan mudah. Lalu apakah Cell telah mati dalam serangan tadi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.